Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sekalian, Alhamdulillah kita kali ini bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bersuci dari hadas kecil. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang tayamum. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian juga di video kedua tentang tata cara wudhu. Maka di video ketiga ini kita akan berbicara tentang tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak memungkinkan untuk berwudu, apakah karena memang dikarenakan tidak ada air, atau dikarenakan kondisi kesehatan, atau dikarenakan kondisi dalam perjalanan, atau alasan apapun sehingga kita tidak bisa melaksanakan wudu, maka wudu digantikan dengan bertayamum. Begitu juga mandi. Maksud mandi di sini adalah mandi janabah atau mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Kalau tidak juga bisa menggunakan air atau dikarenakan sebab tertentu sehingga kita tidak bisa tidak bisa mandi besar sebagaimana mestinya dengan air, maka mandi besar ini bisa diganti dengan tayamum. Anda bisa melihat beberapa penyebab kita bertayamum. Pertama, sakit dan tidak boleh terkena air, kemudian sedang bepergian dan tidak ada air ya. Kemudian syarat-syarat tayamum, sudah masuk waktu salat. Jadi tayamum memang dilaksanakan ketika saat kita hendak sholat. Karena tayamum hanya untuk satu sholat. Jadi satu tayamum untuk satu kali sholat. Untuk mau sholat selanjutnya ya harus bertayamum lagi. Berbeda dengan wudhu. Satu kali wudhu, kalau memang wudhu kita belum batal, misalnya setelah melaksanakan sholat fardu kita ingin melaksanakan sholat sunnah, maka kita bisa menggunakan wudhu yang sama. Tetapi kalau bertayamum, kita sekali tayamum, sekali sholat. Mau sholat berikutnya apakah sholat wajib atau sholat sunnah, maka kita harus bertayamum kembali ya. Kemudian syarat-syarat tayamum, sudah masuk waktu sholat, telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Ketiga, sedang berhalangan menggunakan air seperti sakit yang akan bertambah parah jika terkena air. Keempat, menggunakan debu, tanah yang suci. Maksud tanah yang suci adalah tanah tersebut atau debu tersebut bebas dari najis. Jadi dia terletak di sebuah dataran yang tidak seperti di tembok atau di tanah begitu ya, yang tidak ada najis di atasnya gitu ya. Kalau ada najis di atasnya maka tidak diperkenankan. Kita cari yang bersih, yang suci. Kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum pertama, niat ya. Setelah niat, mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci. Perhatikan batasan-batasan wajah. Di tempat tumbuh rambut, ke samping anak telinga yang kecil, ke bawah sampai di bawah dagu sini, semua harus kena debu. Begitu juga dengan janggut ya, dijelai. Kemudian setelah mengusap muka dengan debu atau tanah yang suci, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu atau tanah yang suci.
Sunnah tayamum. Pertama, membaca basmalah. Kita hendaknya memulai bertayamum seperti juga memulai berwudu, kita mulai dengan membaca basmalah. Jadi sebelum kita sunnah tayamum. Tayamum hendaknya kita awali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah yang di atas tangan menjadi lebih tipis. Jadi silahkan anak-anak, kita bisa menipiskan tanah atau debu yang melekat pada tangan kita dengan cara ditiup atau dengan cara ditepuk-tepuk begitu. Nah, sehingga tanah yang ada di tangan itu lebih tipis. Kemudian membaca doa setelah tayamum, sebagaimana doa yang yang kita gunakan ketika setelah selesai berwudu. Tayamum juga biasanya dilakukan ketika kita berada dalam perjalanan seperti ketika naik kereta dan pesawat. Cara bertayamum dalam perjalanan adalah dengan menggunakan debu yang menempel pada dinding bagian dalam kereta atau kursi pesawat. Jadi debu-debu yang ada pada bagian-bagian kereta, di hadapan kita, di samping kita, bahkan di baju atau celana kita sendiri, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Mudah-mudahan penjelasan Bapak mudah dipahami dan mudah dipraktikkan. Silakan anak-anak praktikkan bagaimana cara bertayamum, sehingga nanti ketika anak-anak ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berwudu, anak-anak bisa sudah mampu, sudah mahir bertayamum. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.